Halo para manusia yang kekurangan asupan nutrisi pengencerotan, kembali lagi di INB channel yang bahas seputar dunia perfilman. Dan di video kali ini kita mulai dari film yang menceritakan tentang sepasang kekasih yang mendapatkan sebuah gangguan dari orang yang tidak dikenal saat mereka sedang liburan. Film ini berjudul Red Dot yang tayang bulan kemarin, tepatnya bulan Februari 2021. Dan langsung saja kita mulai alur filmnya tanpa banyak mengintrot. Kita mulai. Kita mulai dari tokoh utama kita, yaitu David yang sedang wisuda di sebuah kampus dan ditemani oleh kekasihnya, yaitu Nadja. Dan tepat hari itu adalah hari kebahagiaan mereka karena David melamar Nadja di depan toilet sambil memenuhi hasratnya. Setahun telah berlalu, sekarang tokoh utama kita yaitu David dan Nadja sudah menikah dan hidup di sebuah apartemen. Tapi hubungan mereka tidak seenak yang dibayangkan, karena David sibuk kerja dan Nadja harus mengurus rumah tangga mereka, yang membuat kesal dan marah-marah sendiri. Beruntungnya mereka mempunyai tetangga yang sangat baik, yaitu Thomas, yang selalu membantu mereka saat kesusahan. Kemudian Thomas yang tidak sengaja bertemu dengan Nadja di ruang cuci umum di bawah apartemen. Melihat Nadja yang sering mual, Thomas pun menanyakan keadaan Nadja. Dan ternyata Nadja hamil dan belum memberitahu pada David. Lalu Thomas dengan baik hati menasihati Nadja saat soal kandungan mereka. Keesokan paginya, David mengajak Nadja pergi untuk berlibur ke sebuah gunung es untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka juga membawa anjing peliharanya untuk berjaga-jaga, dan mereka pun berangkat menggunakan mobil. Perjalanan pun dimulai. Lalu saat David dan Nadja mengisi bahan bakar di sebuah pom bensin, sebuah mobil jeep datang dan terdapat dua pria turun dari mobil. Dan di dalam mobil mereka terdapat seekor anjing sejenis bulldog. Kemudian salah satu pria itu mendatangi David dan memuji anjingnya dengan nada yang agak aneh. Lalu anjing David mengendus mobil pria tadi dan menemukan sebuah darah yang menetes dari mobil. Kemudian David melihat sebuah rusa gunung yang sudah mati, dan di sampingnya terdapat sebuah senapan, dan berarti kedua pria itu adalah pemburu binatang. Lalu David segera pergi dari tempat itu, tapi David malah menabrak mobil pria tadi dan membuat bemper depannya penyok. Tapi David tidak menghiraukan dan pergi tanpa memberitahu dua pria itu. Sampailah David di sebuah penginapan dan bertemu dengan seorang wanita yang sedang menjaga penginapan itu. Tapi bukannya melayani, wanita itu malah pergi, meninggalkan David dan Nadja. Kemudian, entah kebetulan dua pemburu itu ada di sana yang sedang melihat David. Lalu dua pemburu itu pergi dari penginapan setelah meminum segelas cognac. Lalu seorang pria yang ramah keluar dari belakang dapur dan menyapa David dan Nadja yang sedang menunggu untuk mendaftar penginapan. Lalu pria itu memberikan sebuah kunci. Keesokan paginya, saat David dan Nadja akan melanjutkan perjalanan, mobil mereka mengalami sabotase oleh seseorang yang mereka tidak tahu, dan terdapat tulisan rasis di tulisan mobil itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju gunung es yang sudah tidak jauh. Saat di perjalanan, Nadja melihat dua mobil pria itu yang sedang terparkir. Kemudian Nadja berpikiran bahwa dua pria tadi adalah pelakunya. Nadja lalu mengambil obeng dan turun dari mobil
untuk menggores mobil dua pemburu itu. Kemudian satu pemburu itu keluar dan melihat Najwa menggores mobil mereka. Sebuah anjing mengejarnya, tapi Najwa berhasil masuk ke dalam mobil. Lalu mereka pergi begitu saja. Sampailah David dan Najwa di pegunungan yang dipenuhi oleh salju, dan mereka bersenang-senang karena mereka belum tahu bahaya yang akan mereka timpa. Kemudian Najwa dan David mendirikan tenda dan berencana akan menginap di bawah cahaya aurora. Saat malam hari, Najwa mengatakan kepada David bahwa ia hamil. Tentu membuat David terkejut. Tapi tak lama muncullah sebintik laser. Laser itu terus mengganggu David dan Najwa yang terus diarahkan ke tubuh mereka. Lalu David dan Najwa yang ketakutan memutuskan untuk pergi dan mengemas barang-barang mereka. Kemudian terdengar suara siulan dan anjing David mengejar ke arah siulan itu. Lalu terdengar suara tembakan. Suasana mulai mencekam dan lampu penerangan mereka ditembak dari jarak jauh, sehingga mereka pun panik dan menyelamatkan diri dan lari ke arah kegelapan. Tapi sebuah flare gun ditembakkan ke atas, sehingga David dan Najwa terlihat. Lalu orang itu terus menembaki David dan Najwa. Tapi mereka berhasil selamat karena masuk ke hutan dan bersembunyi di sebuah pondok semalaman karena mereka ketakutan. Keesokan paginya mereka pergi ke tenda untuk mengambil kunci mobil dan barang-barang mereka. Kemudian David yang masuk ke tenda dan melihat kepala anjing yang tinggal kepalanya saja, dan semua barang-barang mereka sudah tidak ada. David yang akan membuka selimut terkena ranjau yang membuat tangannya terluka. Kemudian Najwa berusaha melepas ranjau yang menancap di tangan David dan menutup tangannya dengan karpet agar darahnya tidak terus keluar. Tapi belum sampai di situ, orang misterius itu masih ada dan menembaki David dan Najwa. Lalu mereka pergi ke arah hutan, dan ternyata es yang mereka pijak adalah danau yang membeku, sehingga David terpelosok ke dalam danau. Untungnya Najwa berhasil menyelamatkan David, tapi David sempat tertembak oleh orang misterius tadi. Kemudian sampailah mereka di sebuah pondok yang kelihatannya masih ada penghuninya. Lalu Najwa yang melihat telepon langsung mencari bantuan, dan mereka memutuskan untuk menginap sambil menyembuhkan luka David yang kena tembak. Keesokan paginya bantuan datang, tapi bukannya bantuan, salah satu pemburu itu yang datang dengan membawa senapan. Lalu David dan Najwa pergi dari jendela belakang. Pemburu itu masih melihat David dan Najwa yang kabur. Lalu Najwa yang melihat sebuah gua kecil bersembunyi di sana. Tapi ternyata isi gua tersebut adalah beruang yang sedang hibernasi. Kemudian Najwa menembakkan flare gun ke arah pemburu sehingga terbakar. Lalu David dan Najwa kabur dari tempat itu. Sampailah David dan Najwa di tengah jalan. David yang melihat sosok anak kecil berdiri di bawah pohon, dan ternyata itu hanya ilusi. Kemudian David yang sudah tidak kuat berjalan memutuskan untuk istirahat, sedangkan Najwa mencari pertolongan. Saat di perjalanan Najwa mendengar suara motor salju. Kemudian Najwa bersembunyi, tapi seorang pemburu yang bertemu di pom bensin melihat Najwa dari belakang. Tapi pemburu itu tidak melakukan apapun kepada Najwa.
Tiba-tiba David memukul pemburu itu dan tidak sadarkan diri atau was dead. Kemudian mereka pergi dari tempat itu menggunakan motor salju dan sampai di sebuah rumah. Lalu Naja membawa David ke dalam rumah dan meminta pertolongan. Dan ternyata rumah itu adalah rumah pria penjaga penginapan yang ia temui kemarin. Naja meminta bantuan kepada penjaga penginapan untuk menelpon bantuan. Tapi ternyata pria itu bukannya menelpon bantuan, tapi malah menelpon seseorang dengan nada yang misterius. Naja yang tidak percaya kepada pria itu ingin pergi dari tempat itu, tapi pria itu malah menodongkan pisau ke arah David dan Naja. Kemudian David dan Naja masuk ke sebuah ruangan, dan ternyata kita akan mengetahui bahwa bukan dua pemburu yang sedang meneror mereka. Kemudian di dalam ruangan itu terdapat foto mereka, termasuk adegan mantap-mantap, dan ada seorang yang telah mematai mereka. Lalu mereka melihat foto anak kecil. Kemudian seseorang masuk menggunakan senapan, dan ternyata itu adalah Thomas. Kita kembali lagi ke masa lalu David dan Naja sebelum menikah, setelah David melamar di toilet. Saat itu David dan Naja yang sedang berada di mobil, yang sedang bahagia karena telah bertunangan. Tapi karena Naja yang sudah tidak tahan, memutuskan untuk mantap-mantap di jalan sambil David menyetir. Lalu David yang tidak melihat jalan akhirnya menabrak sebuah anak kecil, dan anak itu yang meninggal. Tapi bukannya mereka bertanggung jawab, mereka malah pergi begitu saja. Dan ternyata anak itu adalah anak Thomas yang mati ditabrak mobil karena mengejar sebuah drone saat Thomas bermain dengan anaknya. Dan hasil rekaman drone itu yang digunakan Thomas untuk melacak David dan Naja. Kembali lagi di kehidupan David dan Naja yang harus bertanggung jawab soal kematian anaknya Thomas. Lalu Naja berusaha meminta maaf kepada Thomas. Tapi Thomas yang sudah emosi langsung memukul Naja dengan senapannya dan membuat Naja pingsan. Saat Naja bangun, Naja sudah keadaan terikat, dan David memegang sebuah mesin bor. Kemudian David diberi pilihan kepada Thomas untuk memilih membunuh janin atau Naja dan janinnya yang akan mati. Dengan perasaan gemetar, David akan membunuh janin dengan mesin bor. Tapi David tidak berani. Lalu Thomas menodongkan senapan ke arah Naja. Tapi tiba-tiba pemburu itu datang masuk ke rumah dan melihat Naja dan David yang sedang disekap. Thomas langsung menembak pemburu itu, tapi senapan pemburu itu tidak sengaja mengenai jamur penjaga penginapan. Pemburu itu masuk berusaha melawan Thomas dan dimanfaatkan oleh David dan Naja untuk kabur. Tapi David yang sudah tidak kuat untuk berlari menyuruh Naja untuk pergi dari tempat itu, meninggalkan David. Tapi Naja berhenti di mayat pemburu, lalu mengambil senapan untuk melawan. Kemudian David yang akan dibunuh Thomas, tapi Naja datang mengarahkan senapannya ke arah Thomas. Tapi Thomas hanya tersenyum kepada Naja. Tiba-tiba kepala Naja ditembak oleh seseorang, dan ternyata itu adalah istri Thomas yang pernah ia temui di penginapan. Lalu Thomas memberikan David untuk kehidupan, dan film pun tamat. Dan itulah ending dari film Red Dot ini, dan amanat yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan suka ngentot sembarangan apalagi sedang berkendara, karena itu tidak baik. Dan terima kasih buat kalian yang telah nonton, dan sampai jumpa di next video selanjutnya.